Yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Saya sengaja live kali ini mungkin lebih fokusnya untuk membantu beberapa teman yang masih membuat dirinya tuh agak bingung gitu ya. Sebenarnya kalau mau berbicara tentang masalah sadar ya, dalam mantra ikhlas, sabar, dan sadar ini ada beberapa teman-teman tuh yang masih belum paham ya, masih belum paham. Nah, kenapa? Karena mereka mungkin baru. Kalau ikhlas dan sabar itu kan udah biasa ya. Banyak di antara teman-teman mungkin yang sudah biasa ya mencoba mengatasi gejala-gejala yang berkaitan dengan orang-orang yang nggak sabaran, jadi lebih sabar. Ikhlasnya juga biasanya juga mungkin sudah ada yang melatihnya. Tapi sadar ini mungkin baru. Ya, mengapa nih banyak yang masih belum memahami sadar itu apa? Jadi sadar itu pada dasarnya adalah bagian dari proses menerima apa adanya. Ya, bagian dari proses menerima apa adanya. Jadi sebenarnya sangat berhubungan dengan ikhlas ya di depan itu. Dan bagaimana kita mengelolanya ini yang menjadi penting, yaitu cara kita belajar untuk fokus dengan apa yang ada di hadapan kita sekarang. Jadi misalnya contoh gampangnya, saya saat ini sedang live nih sama teman-teman. Kemudian saya belajar untuk membantu diri saya supaya saya lebih fokus. Bagaimana caranya supaya saya lebih fokus berbicara? Bisa aja nih, salah satunya saya benar-benar melakukan ini secara sadar. Saya sedang berbicara dengan teman-teman lewat IG Live. Kemudian saya matiin komen deh misalnya, supaya saya tidak terganggu dalam proses IG Live ini gitu ya. Saya tidak melakukan pekerjaan yang lain, tidak sambil nulis, tidak sambil main HP, tangan saya semuanya nggak ada jam bahkan. Jadi sebenarnya semuanya fokus ke kondisi ini. Nah, ini sebenarnya belajar sadar tuh di situ. Jadi kita belajar bagaimana bisa membantu diri kita fokus sadar apa adanya. Nah, ini sebenarnya membantu buat pada pasien cemas, yang mana kalau pasien cemas itu seringkali ya pikirannya itu kan mudah teralih kemana-mana ya. Sebenarnya distraksi ya. Distraksinya itu yang membuat dia tuh mikir ke sana, mikir ke sini gitu ya. Keadaan ini yang paling dominan, yang sering kali tuh berkaitan gitu ya dengan kondisi orang itu. Sehingga ketika dia berfokus pada satu keadaan aja, tiba-tiba bisa teralih ke sana kemari gitu ya. Pikirannya ke mana-mana gitu. Jadi nggak sadar, tidak benar-benar here and now, saat ini, sekarang. Nah, kalau lagi makan ya makan dengan sadar. Dengan makan sadar itu gimana? Makan ya, melakukan makan sambil merasapi bahwa ini adalah makanan yang saya makan. Saya mendapatkannya dari saya tadinya mungkin beraktivitas, kemudian melihat kepada diri kita, merasa bersyukur bahwa apa yang ada di depan kita ini merupakan sesuatu yang kita upayakan bersama gitu ya, di dalam suatu kondisi yang misalnya berkaitan dengan makanan itu dihasilkan oleh padi itu diambil oleh petani gitu ya. Jadi itu yang membuat kita benar-benar sadar gitu, sehingga kita menyadari bahwa tidak mudah loh ternyata berada pada kondisi kebahagiaan ini, sehingga ada banyak orang yang berupaya untuk itu. Kemudian itulah yang kita sebut sebagai suatu yang namanya kemampuan untuk berempati. Jadi nantinya akan ke sana arahnya juga ya. Jadi dengan melakukan segala sesuatunya dengan sadar, maka kita itu tidak akan merasa seperti kayak kebingungan gitu ya. Karena terlalu banyaknya yang mungkin kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, ini
yang penting ya saya lihat banyak di antara kita tuh seringkali mungkin merasakan kelihatannya kok agak susah gitu ya untuk benar-benar berada pada kondisi yang benar-benar sadar ya, karena mungkin terlalu banyak pengalihan ya dari gadget, dari lingkungan ya, banyak banget dah ya yang paling sering berkaitan dengan itu. Nah, ini juga nanti ke depannya untuk kita mengenali ya. Misalnya ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau stres itu terkait dengan pekerjaan. Ya, terkait dengan pekerjaan tentunya kita harus tahu dulu apakah benar pekerjaannya yang membuat kita stres atau ya, diri kita sendiri yang membuat jadi stres ya. Karena kadang-kadang kita pindah kerja nih karena situasi kondisinya merasakan aduh aku nih males deh kalau kerja di sini, kayaknya bosnya nggak enak, teman-temannya nggak asik dan segala macamnya. Tapi jangan salah, apakah memang benar-benar lingkungan kita atau bahkan kita? Seringkali malah sebaiknya kita belajar untuk mengenali dulu. Nah, cara mengenalinya dengan apa? Ya tadi, dengan teknik sadar. Karena kita melihat apa adanya. Nggak ada pretending atau pura-pura, tidak ada prasangka atau prejudis, semuanya kita lihat secara nyata. Makanya saya sudah pernah bilang ya kan di YouTube channel saya tuh, kalau teman-teman mau menyadari aja bahwa sebenarnya apa yang terjadi ya di dalam proses kehidupan kita itu sebenarnya adalah buah dari apa yang kita lakukan, baik yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Dari sejak dulu-dulu tuh, ya banyak tuh orang suka lupa gitu ya, melakukan sesuatu hal di masa lampau yang kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang terjadi saat ini. Dan itulah yang akhirnya membuat kita tanpa sadar jadi stres. Sebenarnya stresnya gara-gara kita sendiri gitu ya, tetapi ya kita tidak menyadarinya secara penuh. Nah, makanya hidup yang sadar akan membawa kita ke dalam suasana ataupun situasi yang bisa membuat diri kita menjadi lebih tenang, ya, lebih tentram, lebih damai ya. Karena kalau enggak ya akan begitu-begitu terus. Ya, ini yang sering kali problem begitu. Jadi buat teman-teman tadi ada yang nanya ini sebenarnya apa? Ini bukan belangkon ya, ini adalah ikat kepala khas Sunda ya. Biasanya ini digunakan untuk menutup kepala. Biasanya kami di Banten itu terutama ini suku Baduy ya, biasanya yang pakai tutup kepala seperti ini warna hitam. Jadi ada buntutnya tuh seperti ini ya, berbeda dengan belangkon ya biasanya ya. Jadi ini ada yang bilang apa? Suara saya seperti menina bobokan. Ya lumayan ya, bisa buat tidur jadinya, nggak usah perlu. Ibu Heavy, terima kasih. Wow, luar biasa Bu. Apa kabar, sehat selalu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah bergabung juga, Andre juga terima kasih ya. Namanya kadang-kadang susah-susah ya, itu yang bikin jadi sulit untuk ininya. Ya, tadi saya bicara tentang sadar karena ternyata masih banyak orang bingung. Ya, bagaimana sih caranya teknik sadar itu, Dok? Sebenarnya memang fokusnya pada keadaan sekarang ya, here and now. Jadi, kalau misalnya kita itu melakukan sesuatu, makan, itu yang paling tadi saya contohkan, itu lakukanlah benar-benar dengan kesadaran penuh. Makan pelan-pelan, menyadari, mungkin sambil tadi bersyukur ini sudah dihidangkan di hadapan saya, walaupun ini mungkin tidak mewah, tapi ini cukup untuk membantu saya menjadi lebih bertenaga ya. Karena pada dasarnya makanan itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita punya tenaga, jadi tidak makan berlebihan ya. Walaupun kita tahu kadang-kadang kita pengen makan steak, kalau kita sadari benar-benar rasa enak itu cuma sepangkal lidah ya, sepangkal lidah ini.
rasa nyaman makanan itu cuman segini. Kita sampai punya profesi chef ya yang luar biasa, sulitnya masaknya, terkenal ya karena masakan yang enak-enak. Sebenarnya kalau kita sadar itu cuman kita rasakan sampai pangkal lidah kita ya. Itu nggak sampai sebesar tangan kita bahkan yang merasakan itu. Yang lainnya adalah di sini nih ya, otak kita sebenarnya yang merasakan perasaan senang, bahagia, tenang dan yang lainnya. Makanya daripada itu persepsi ya menjadi penting ya. Kenapa saya selalu ulang-ulang tuh ya tentang persepsi? Karena persepsi itu salah satu yang paling sering kali orang tuh suka lupa. Ya, karena persepsi itu kadang-kadang dibuat tanpa sadar. Contohnya, kita membaca banyak hal-hal yang buruk tanpa kita sadari bahwa hal buruk itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Ya, jadi kalau misalnya nih saya punya gambar menarik nih ya. Nih, contohnya nih ya. Jadi ada orang yang setiap hari tuh dengernya tuh di mana-mana telepon tentang COVID. Orang lain ngomong tentang COVID. Kemudian dia laptopnya tentang COVID, gadgetnya COVID gitu ya. Nah lama-lama akhirnya dia otaknya penuh tuh sampai di bawah itu lihat otaknya penuh sama COVID gitu ya. Karena apa? Ya karena terus-terusan berada pada kondisi yang distimulasi oleh COVID itu sendiri. Jadi akhirnya waspadanya enggak ya, tetapi malah ketakutan atau paranoid yang luar biasa. Jadi ini mungkin yang perlu selalu kita ingat ya tentang bagaimana belajar sadar. Karena ini yang salah satu yang sering kali saya tambahkan pada orang-orang tertentu. Dia tahu ikhlas apa, sabar apa, tapi dia lupa ataupun mungkin sulit menerima. Sadar itu seperti apa sih dok, kayak gitu ya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba mengerti sedikit tentang apa itu kesadaran ya. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan sharing singkat saya ini ya, sepatah dua patah kata dari saya bisa membantu teman-teman. Walaupun tadi bukan sepatah dua patah kata, tetapi hampir lebih dari 10 menit saya berbicara buat teman-teman. Mudah-mudahan di hari Senin ini teman-teman mendapatkan kebahagiaan. Dan semoga teman-teman berbahagia. Jangan lupa tetap mantra ikhlas, sabar, dan sadar kita lakukan dengan sadar dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.